Jadi kelihatannya lebih pasti nggak terlalu mendongak. Jadi lebih bosone itu lebih apa ya? Lebih dekem bosone. Jadi lihat aja, jadi beda kan? Jadi lebih mepet, jadi terganteng di kelasnya nih. Gila nih bener-bener nih Honda. Parah bikin celengan ambrol. Yeah. MD, JPB, it's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bag, bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak, di depan IWB ini adalah versi modifikasi dari CBR 50R. Dan sampai akan lihat motor ini seperti kakaknya, persis banget. Sangat persis banget. Ini adalah versi modifikasi, ya, keren banget. Saman bisa melihat bahwa ini seperti menjelma motor, apa ya, bukan lagi motor 150 cc, tapi benar-benar seperti 250 cc, mirip banget sama kakaknya. Sama lihat aja lekuk-lekuknya. Nih, ini dari mukanya seperti ini. Jadi Cak, modifikasi ini sebenarnya minimalis banget. Jadi mereka atau modifikator tidak melakukan perombakan apapun dari sektor aslinya. Jadi mereka hanya, sekali lagi, nih lihat. Jadi spion diganti model Tomok, spionnya. Lalu masih standar mukanya. Jadi hanya penambahan di bagian lidahnya sini. Jadi ada winglet, seperti winglet. Dan ini modelnya karbon punya, ya, karbon. Saya lihat, perhatikan di sini. Dan di sini fendernya menggunakan fender karbon pula. Jadi full karbon. Tuh lihat nih. Dengan suspensi upside down memang buat segalanya jadi berubah total. Nih, tuh kan sosoknya. Dan untuk kalau saya perhatikan di sini, ini disc brake-nya sudah berubah, lebih gede, model floating punya. Dan untuk kalipernya menggunakan RCB 1 piston. Ternyata ini aja udah keren banget. Termasuk kalber remnya sudah berubah menggunakan RCB punya. Beltnya juga udah berubah, Cak, ya, masih sama lagi. Beltnya berubah. Itu milik apa nih? NK punya ini, yang nggak salah nih. Sudah berubah, ini apa punya kakaknya ya, kalau nggak salah ya. Dan bannya juga sudah gede ya, jadi ini sudah, artinya gini, Saman kalau ingin merubah motor ini menggunakan ban yang lebih gede sangat memungkinkan. Jadi ini memberikan sampai ke fleksibilitasnya ya. Ini kalau nggak salah ini ukurannya berapa? 110 apa ya? Kita cek dulu, Cak. Penasaran nih BB ini. 120, gila. 120 ternyata ini loh, masih lega deh, nggak mepet banget. Nih, menggunakan ininya masih standar ya, walaupun sudah karbon, tapi ini bawaan standar. Jadi artinya kalau sampai merubah pelek dan juga menggunakan ban lebih gede, nggak ada masalah. Ya, jadi perombakan juga di sini. Tuas remnya menggunakan RCB punya, tuas kopling rem lagi. Dan kok enteng banget, Cak. Sudah asli slipper clutch. Jadi lihat nih, enteng banget, beda. Lalu di sini menggunakan standarnya SOA SFBP ya. Dan ini masih standar semuanya, hanya di sini master remnya ya, menggunakan RGB juga, cakep. Bahkan dari perangkat pengereman juga sama, tuas remnya. Jadi satu set ini RGB punya. Ya, terus di sini Rizoma punya untuk hand gripnya, Rizoma copot nih, Cak. Rizoma, dan atasnya hanya dilabur dengan model karbon. Nah, feelnya jadi lebih galak. Tuh kayak gini, Cak, sosoknya. Oke. Lalu di sini ada tank pad bawaan dari Honda Genuine Accessories. Dan di sini masih standar, dan belakangnya hanya di karbon doang. Jadi di karbon full. Gila, ini swingnya keren banget, Cak. Waduh, tenan, Cak. Aduh, ini ada sen Honda di sini ya. Ini memang mekar kiri kanan, jadi lihatannya lebih gambot gitu ya, lebih tebel gitu. Tapi asiknya ya tadi, kita miring begini tipis, set. Nah, tipis. Ya kan, terus bagian samping ini juga ada karbon protektor, samping kasih karbon protektor. Ini juga tulisan CBR full karbon gayanya, karbon punya, jadi kombinasi. Ini saya melihat dari jauh seperti ini. Lalu ini semuanya masih standar ya, hanya footstepnya berubah. Footstepnya berubah menggunakan apa nih? Enggak, mereknya, Cak, gitu. Berubah yang pasti ya, mungkin banyak ya di pasaran sama mencari ada. Dan knalpotnya juga tanpa merek, sudah menggunakan model karbon punya. Jadi silencer karbon full, lalu di bagian hagernya juga menggunakan karbon punya. Jadi sebenarnya ini kayaknya standarnya, Cak, cuman di karbon aja. Lalu untuk bannya gede banget, gila bannya, Mas.
Gede banget, 180 ya ini ukurannya. Jadi filnya jadi lebih tebal banget. Lebih tebal jadinya. Nah, jadi kalau lihat dari jauh begini. Tuh. Jadi keren sih, asli keren. Ini sih keren banget ini. Ini yang warna hitam dan silver. Jadi kombinasi hitam dan silver. Jadi komposisi warnanya juga keren. Dan juga kita lihat bahwa ini sudah diganti. Swing armnya menggunakan kakaknya. Yang CBR 250 RR. Hanya mengganti swing armnya, ini versi modif ya, custom, dan juga mengganti dari rem cakram depan dengan lebih gede. Ini benar-benar udah kayak 250 cc. Parah bikin celengan ambrol. Tuh sosoknya kan. Jadi hanya menurunkan dari suspensi upside-down sudah kelihatan keren banget. Ternyata kenapa motor ini jadi kelihatan lebih padat dibandingkan dengan versi standar. Nih sama perhatikan nih. Nih dia nih. Jadi modifikator menurunkan yang gue bilang tadi, menurunkan suspensinya. Nah ya kan. Jadi kelihatannya lebih pasti nggak terlalu mendongak. Jadi lebih bosonnya itu lebih apa ya? Lebih dekem bosonnya. Jadi lihat aja, jadi beda kan? Jadi lebih mepet dengan fendernya dan ini membuat feel padat. Sininya tuh lebih padat. Jadi sama simple banget. Nanti kalau punya CBR 50R yang baru ini sampai tinggal nurunin suspensi, pasti mantep banget. Nah, dari sini sampai akan melihat sebuah pemandangan yang benar-benar mirip kakaknya sekali lagi. Lihat aja, hanya mengganti knalpot. Knalpotnya udah model ini exhaust racing yang pasti free flow dan ini karbon punya dan ternyata kita melihat bahwa motor ini sudah menggunakan swing arm milik dari CBR 250 RR. Dan tau nggak, ternyata feel-nya benar-benar udah kayak kakaknya. Asli, sama plek, Cak. IBB sampai bingung. Dan ini belakangnya, dengan menggunakan swing arm dari kakaknya, belakangnya ban juga sudah lebih gambot, 180 ukurannya. Jadi benar-benar udah kayak CBR 250 RR sih, IBB ngerasanya. Dan juga belakangnya seperti ini, belakangnya di karbon, gila, keren banget asli. Kita lihat belakangnya, Cak. Stop lampnya. Nah, stop lampnya nih. Stop lampnya ini menggunakan model ini kayaknya versi apa ya aftermarket sepertinya ya. Ini keren banget ini. Kayaknya mirip banget sama CBR 22 ngomong sampai susah banget. 250 banget loh, gila. Asli. Ini speedless lah, nggak bisa ngomong apa-apa. Dan juga ini sudah menggunakan Öhlins yang pasti. Menggunakan Öhlins punya. Dan ini bagian monoshocknya. Öhlins punya. Kalau kita lihat di sini, tuh dari swing armnya lihat. Bahkan kalau Ibu nggak salah ingat ya, untuk kayaknya belakangnya juga menggunakan CBR 250 RR sih kayaknya tuh untuk sprocket gearnya. Sosoknya begini. Wow. Versi dari custom. Tuh kita nyalakan. Nah lihat ini diturunin Kak, Cak. Turunin jadi berapa milimeter nih dari aslinya. Nah.
versi sekali lagi modif tapi dengan bahasa yang lain, bahasa warna ya. Sama sih secara general untuk part-partnya masih sama banget, RGB punya. Kemudian juga lampu sennya, lampu lagi. Itu apa? Spion, astagfirullahaladzim. Pakai tomok punya. Dan ini juga RGB punya, tuas-tuasnya hanya tuas rem sama kopling aja RGB. Yang lainnya masih sama, yang pasti ini juga RGB punya. Jadi kalau lihat dari atas begini, oke. Bodinya masih sama, nggak dirubah apapun, nggak dirubah. Bahkan ini belakang juga standar. Belakang standar. Ini lihat, ini versi standarnya. Jadi dirubah hanya minimalis. Kalau tadi kan sudah dirubah untuk swing armnya, kalau ini masih standar banget, hanya diganti beberapa part sebagai referensi buat sampean semuanya. Dan sepertinya untuk nyopot dari, kita lihat dulu Cak sini, nyopot dari fender belakangnya itu gampang kayaknya ya, tuh lihat. Jadi rapi banget sininya Cak, nggak terlihat ada ini. Jadi sepertinya memang didesain lebih gampang dicopot. Banyak masih standar ini Cak ya, belum diganti. Swing armnya tetap ya, tetap semuanya tetap. Buat referensi kalau sampai ingin merubah ya, jadi gitu. Oke Cak. Nah jadi gitu. Wow, IBC suka yang itu tuh, keren banget. Tidak dijelaskan berapa biaya yang dikeluarkan oleh Honda untuk meracik ini, maksudnya untuk customnya, tapi sepertinya nggak terlalu mahal sih, karena suspensi kan yang paling mahal itu suspensi. Swing arm itu nggak terlalu mahal seharusnya sosoknya. Oke, sampai nilai wis Cak. Oke Cak ya, jadi itu aja sekilas ya, biar sampean terpuaskan. Dari belakang gila nih, keren banget sumpah. Bener-bener udah kayak motor bukan 150 cc mas. Lihat nih, cakep, cakep banget. Oke. Motor ini pasti laris itu aja. IBC yakin banget. Orang sing kapal 5N aja laris, sak pemenang sing iki. Gila, ini keren banget, asli. Ya ngono Cak ya. Memandang ini aja dashboardnya udah kayak motor 250 cc, asli. Tangki-tangkinya gede banget ininya nih sebelah kiri. Ya wes ngono ya, jadi ngoceh sendiri Cak. Maturun Kang Mas ya, untuk sama sudah nonton video beneran, dan sekali lagi pokoknya ngomong sampai meliput. Maturun ya, sama sudah dukung dan support YouTube beneran, yang pasti tanpa sampean warung ini lagi YouTube channel ini nggak ada apa-apanya ya. Jadi ngono wae Kang Mas, maturun Cak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pasti saman jangan lupa sholat 5 waktu, itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Skadas.